Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada tema kita, yaitu muhasabatun nafs, merenungi diri. Nah, mari kita lihat yang ketiga dari ungkapan salah seorang sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga itu adalah wa man kana khairon syarrun min amsihi fahuwa maghmun. Barang siapa pada tahun ini ataukah misalnya hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya atau lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Cilaka ya tuh. Tuh celaka ya tuh. Artinya apa? Bahwa yang diharapkan itu kan adanya peningkatan. Tapi bukan justru peningkatan yang terjadi, tapi penurunan. Itu kan bahaya. Biasa itu. Kalau misalnya kita menanjak, itu masih ada di harapan keselamatan dan agak bagus. Tapi kalau menurun, baru tidak ada rem, bahaya. Kalau dalam bahasa kerennya, tanpa cocor apakah itu? Kita pahami itu yang tafsirkan pemirsa. Nah, pemirsa dimuliakan oleh Allah, yang semesti diharapkan itu adalah kan peningkatan, bukan malah justru penurunan. Makanya ketika dikatakan siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang celaka. Iya. Nah, ada juga peribahasa mengatakan begini, samanya begini. Ya, ada orang celaka di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Ada juga orang bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Ada juga orang bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Tapi ada mentong juga itu orang. Wah, ini udah tahu bagaimana nasibnya nih. Apa itu? Celaka di dunia. Aduh, celaka juga di akhirat. Wah, ini parah betul ini. Nah, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian yang kita harapkan nantinya menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kita perlu pegang beberapa hal. Satu, ingat waktu. Pipoga caranya di ngera waktu Bagaimana caranya kita ingat waktu? Oh, waktu yang terbuang, yang selewati itu tidak akan mungkin kembali lagi. Itu salah satu caranya itu. Agar kita ini menjadi orang-orang yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ingat waktu. Jangan pernah menyelewengkan waktu. Jangan buang-buang waktu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas nama waktu. Dalam Quran surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusar. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Siapakah orang-orang yang rugi itu? Ternyata orang yang rugi itu adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Itu orang yang rugi. Sudah dikasih peluang, tidak dimanfaatkan peluang itu. Dikasih kesehatan supaya dia pakai beribadah. Bukan pakai beribadah, pergi berfoya-foya. Apa itu? Ya, mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah. Apalagi dikasih kesempatan untuknya, ternyata dia tidak manfaatkan kesempatan itu untuk bertobat kepada Allah. Tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk sujud dan tunduk di hadapannya. Itu yang dimaksud orang yang rugi. Innal insana lafi khusar. Apalagi Allah sudah memberikan nikmat kepadanya. Terutama nikmat, misalnya nikmat sehat dan lain sebagainya. Tetapi nikmat yang diberikan itu
malah justru dipergunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang kemudian yang tidak ada unsur kebaikan di dalamnya. Umurnya hanya digunakan untuk berbuat sesuatu yang dilarang di dalam agama. Sekarang muncul pertanyaan ini pemirsa. Muncul pertanyaan. Itu tadi kan golongan orang-orang yang rugi, Ustaz. Ya. Nah sekarang yang tidak rugi itu, yang beruntung itu siapa? Allah jawab. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihat, dan melaksanakan amal-amal saleh. Amal-amal saleh itu maksudnya itu amal-amal kebaikan. Kebaikan itu tak bene-bene. Kebaikan itu banyak sekali. Tetapi yang mana yang kita mesti harus istiqomahkan. Nah, selain daripada itu amanu dan melaksanakan amal-amal saleh, ternyata di sisi lain watawasau bil haq, yaitu sehat menasehati dalam kebenaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar, dan sabar terhadap sesuatu. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar. Sehat menasehati, kemudian di dalam menasehati itu sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang menimpa diri kita. Nah itulah yang kemudian apabila kita pegang ini, kita sudah beriman kepada Allah. Imannya bukan hanya iman KTP, imannya bukan hanya sekedar Islam, tetapi mempraktekkan Islam dengan cara beribadah kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, semuanya dia percaya, dia imani. Bahkan dia percaya terhadap hari kiamat dan qada dan qadar Allah. Kalau ini sudah kita yakini, sudah kita imani, dan kita cantumkan di dalam diri kita, insya Allah kebahagiaan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan pasti kita akan bahagia di akhirat apabila melaksanakan amal-amal saleh. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa poin yang mesti kita harus pegang agar supaya kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Inspirasi Islam hanya di iNews TV Makassar. Selama kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.